Yang pertama adalah negara paman Putin yaitu Rusia. Rusia memiliki senjata nuklir yang paling banyak dengan perkiraan 5.977 hulu ledak di gudang senjatanya. Gudang senjata ini mencakup hulu ledak operasional dan non-operasional, yang 1.500 di antaranya telah dipensiunkan. Rusia telah mempertahankan persediaan strategis yang cukup besar sejak bubarnya Uni Soviet pada 1991. Walaupun telah menandatangani banyak perjanjian perlucutan senjata, Rusia konon terus bekerja untuk memodernisasi persenjataan nuklir. Sejarawan melacak akumulasi persenjataan nuklir Rusia yang begitu besar diakibatkan karena keterlibatannya dalam Perang Dingin. Saat Perang Dingin, Rusia melakukan ratusan tes dan eksperimen pada berbagai senjata atom. Selama periode itu, Rusia mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mengirimkan muatan besar dalam jarak jauh. Bersamaan dengan itu, Rusia memperoleh bom nuklir yang mampu menghasilkan ledakan dahsyat. Rusia juga menemukan metode untuk menghasilkan efek yang lebih besar dengan bahan yang lebih sedikit, membuat senjata jauh lebih efisien daripada pendahulunya masing-masing dalam hal kemampuan kinerja. Mengikuti kemajuan itu, Rusia mulai mengembangkan sentrifugal taktis berdaya hasil lebih kecil, yang memungkinkan mereka menghasilkan hulu ledak miniatur dengan hasil lebih rendah yang dapat digunakan melalui roket. Penemuan tersebut menggantikan ketergantungan pada ICBM yang lebih besar, yang secara efektif memberi pasukan Rusia lebih banyak fleksibilitas saat melibatkan pasukan musuh. Setelah Perang Dingin, Rusia mulai menggabungkan sistem panduan modern dan peningkatan strategis lainnya ke dalam misilnya. Dalam beberapa dekade menjelang keadaan saat ini, Rusia hampir memiliki 4.500 unit aktif dan dapat diluncurkan kapanpun. Yang selanjutnya adalah negara kakek Joe Biden yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat, AS, adalah negara urutan kedua yang memiliki senjata nuklir terbanyak, dengan perkiraan 5.428 hulu ledak. Namun, 1.720 diantaranya sudah pensiun. Sejak 1945 ketika AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki selama Perang Dunia II, AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan persenjataan yang kuat untuk tujuan pencegahan. AS meluncurkan program nuklirnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1939, dan menjadi negara pertama di dunia yang memproduksi senjata nuklir pada tanggal 16 Juli tahun 1945. Negeri Paman Sam itu melakukan 1054 uji coba nuklir sebelum dan selama Perang Dingin dengan Rusia. Namun, tidak seperti dalam beberapa dekade terakhir, stok AS telah menurun secara signifikan karena inisiatif perdamaian seperti Perjanjian The Strategic Arms Reduction Treaty, START, dan New START yang ditandatangani antara Washington dan Moskow. Selanjutnya adalah negara China, dengan perkiraan memiliki 350 hulu ledak. Semuanya hanya berbasis di dalam perbatasan China menurut beberapa perkiraan oleh pakar internasional, termasuk yang ada di Arms Control Association, ACA. Mao Zedong meluncurkan program senjata nuklir China pada tahun 1954-55 selama First Taiwan Strait Crisis, krisis Selat Taiwan pertama. Negara itu melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya pada tanggal 16 Oktober tahun 1964, dan uji coba berlanjut hingga tanggal 29 Juli tahun 1996. Sementara kebijakan China untuk memperkuat kemampuan militernya melalui persenjataan canggih tetap tidak jelas. Laporan terkini mengungkapkan bahwa Beijing telah melakukan beberapa tes yang melibatkan skenario teoretis terkait dengan teknologi senjata canggih. Negara pemilik nuklir yang selanjutnya adalah Prancis. Prancis memiliki sekitar 290 senjata nuklir. Prancis secara tradisional mengejar program pertahanan independen, termasuk mempertahankan salah satu armada lintas udara terbesar di Eropa dan mengoperasikan armada kapal selam rudal balistiknya sendiri yang berfungsi sebagai platform pengiriman untuk hulu ledak buatan Prancis. Pada tanggal 13 Februari tahun 1960,
Prancis menjadi negara keempat yang melakukan uji coba senjata nuklir yang telah dikembangkan secara mandiri oleh Prancis pada masa pemerintahan Charles de Gaulle. Negara pemilik senjata nuklir selanjutnya adalah Inggris. Persenjataan dalam hal ini terdiri dari 180 hulu ledak aktif. Inggris meluncurkan program senjata nuklirnya pada tanggal 10 April tahun 1940, dan uji coba nuklir pertama dilakukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1952, sedangkan yang terakhir pada tanggal 26 November tahun 1991. Pemerintah Inggris telah mengurangi stoknya secara bertahap sejak 1998 ketika mengumumkan rencana pengurangan lebih lanjut dengan alasan peningkatan keamanan global sebagai salah satu alasan utama untuk melakukannya. Kementerian Pertahanan juga menyatakan bahwa karena Inggris tidak menghadapi ancaman langsung dari negara lain yang memiliki senjata, jumlah yang sama cukup untuk tujuan pertahanan. Namun, ancaman langsung baru-baru ini dari Moskow dapat menyebabkan Inggris mengevaluasi kembali pendiriannya. Negara yang memiliki senjata nuklir selanjutnya adalah Pakistan. Pakistan saat ini memiliki sekitar 165 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya, menjadikannya kekuatan atom terbesar ke-6 di dunia. Meskipun ada seruan dari dalam dan luar Pakistan untuk mengurangi persediaannya dan menandatangani perjanjian non-proliferasi, ibu kota Islamabad menolak melakukannya karena masalah keamanan regional. Dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah berhasil menguji beberapa rudal jarak jauh yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, dalam mengejar keuntungan taktis atas India, tetangga dan saingan lama, Islamabad diyakini telah mengembangkan beberapa senjata taktis hasil rendah, termasuk rudal jelajah yang secara eksplisit dirancang untuk digunakan di medan perang daripada serangan strategis. Meskipun Pakistan bukan kekuatan nuklir besar seperti Rusia atau AS, Pakistan tetap menjadi anggota penting komunitas internasional dalam hal kemampuannya untuk mengancam perdamaian dan stabilitas global melalui persenjataan nuklirnya. Negara yang memiliki senjata nuklir yang selanjutnya adalah India. India diperkirakan memiliki hingga 160 hulu ledak nuklir. India adalah bagian dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, tetapi belum menandatanganinya. Akibatnya, India tidak tunduk pada perjanjian internasional tentang pengendalian senjata nuklir. Meskipun demikian, India telah berkomitmen untuk menjaga perdamaian dengan tidak berpartisipasi dalam perlombaan senjata dengan negara lain dan sebagai gantinya bekerja menuju inisiatif perlucutan senjata. Perkembangan terbaru dalam ambisi senjata nuklir India adalah partisipasinya dalam menciptakan program verifikasi kemitraan internasional untuk perlucutan nuklir. Program itu bertujuan untuk mengembangkan metode untuk memverifikasi komitmen perlucutan senjata antar negara. India memainkan peran positif dengan mengambil bagian dalam inisiatif tersebut dan bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Negara yang memiliki senjata nuklir yang selanjutnya adalah Israel. Israel kemungkinan memiliki kemampuan nuklir, meskipun telah merahasiakan program pengembangan senjata nuklirnya dan baru mengakuinya secara terbuka pada 2019, perkiraan menunjukkan bahwa Israel memiliki 90 hulu ledak, menjadikannya satu-satunya tenaga nuklir di Timur Tengah. Selain itu, Israel tidak menandatangani perjanjian NPT dan menolak untuk mengizinkan inspeksi internasional atau verifikasi fasilitas nuklirnya. Sementara kemampuan militernya, Israel adalah salah satu negara paling kuat di dunia. Program senjata atomnya yang canggih memberinya keuntungan dibandingkan negara-negara lain di kawasan itu dan memberikan pencegah terhadap potensi serangan dari negara-negara yang bermusuhan. Dengan demikian, status Israel sebagai negara pemilik senjata nuklir memiliki implikasi signifikan bagi keamanan dan stabilitas kawasan di Timur Tengah. Negara pemilik senjata nuklir yang terakhir adalah Korea Utara. Korea Utara secara luas dianggap sebagai salah satu negara paling terisolasi di dunia. Terlepas dari sanksi ekonomi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Korea Utara telah menjadi kekuatan nuklir.
dengan perkiraan 10-20 hulu ledak nuklir. Meskipun tidak pasti apakah Korea Utara dapat secara akurat melancarkan serangan nuklir ke negara lain, kepemilikan senjata pemusnah massalnya menghadirkan masalah keamanan utama bagi tetangganya Jepang, Korea Selatan, dan China, serta seluruh dunia. Selain itu, sikap Korea Utara yang tidak dapat diprediksi terhadap diplomasi internasional telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka pada akhirnya akan menggunakan senjata nuklir atau bahkan menjualnya kepada aktor non-negara. Dengan ketegangan tinggi di semenanjung Korea dan tidak ada solusi segera, status nuklir Korea Utara tetap genting dan berbahaya.